Siapa yang siap diberkati firman Tuhan hari ini? Coba saudara lihat wajah kiri dan kanan saudara, beritahu mereka, katakan wajahmu kayak malaikat hari ini. Berikan senyum yang terbaik, karena saya tahu jemaat di tempat ini, orang-orang yang hidupnya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah minggu lalu, karena dalam bulan ini kita ada di dalam satu seri khotbah, judulnya adalah Experiencing God the Father. Jadi khotbah ini adalah tentang mengalami Allah Bapa. Kadang-kadang kita coba belajar tentang Allah. Kita tahu tentang Allah. Kita baca Alkitab tentang Allah. Kita dengar khotbah pendeta tentang Allah. Dan buat saya semuanya itu baik. Sangat baik. Tapi itu hanya introduction-nya. Tahu dan mengalami dua hal yang berbeda. Doa saya setiap kita di tempat ini, juga Anda yang ikuti secara online, secara pribadi kita ngalamin Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bulan ini akan fokus pada mengalami pribadi Allah Bapa. Nanti bulan depan kita akan belajar tentang Allah Anak, Yesus Kristus Tuhan. Terus kemudian di bulan Mei kita akan belajar tentang mengalami Roh Kudus. Tapi hari ini kita akan fokus tentang mengalami Allah Bapa, dan judul khotbah saya hari ini adalah bersentuhan dengan hati Bapa. Nah ini penting, langsung bersentuhan, ngalami sendiri yang namanya hati Bapa. Kadang-kadang saudaraku, sebagian orang susah untuk bisa mengenal Allah Bapa karena punya distorsi pandangan tentang Bapa yang kita kenal secara dunia, secara jasmani di rumah kita. Seharusnya dalam gambaran yang ideal, yang keluarga itu diciptakan ya untuk bisa membuat kita itu kenal Allah. Jadi seharusnya yang namanya Bapa itu mewakili Allah di dalam keluarga tersebut. Tapi berapa banyak bapak yang belum bisa sampai di titik itu, belum bisa mewakili Bapak kepada anak-anaknya. Sehingga akibatnya anaknya punya pandangan bahwa Bapak itu sama dengan image tertentu. Berapa banyak dari kita berpikir Bapak itu sama dengan pribadi yang keras. Pokok nggak mau tahu keadaan kita, sukanya memaksakan kehendak, tidak adil, pilih kasih, sukanya membanding-bandingkan, wataknya keras. Berapa banyak dari kita punya pandangan-pandangan yang seperti itu karena pengalaman kita sama Bapak jasmani kita. Akibatnya ketika kita relate berhubungan sama Allah Bapa, tanpa sadar di alam bawah sadar kita, karena dia Allah Bapa, pandangan kita seperti seolah-olah sama dengan Bapa jasmani. Tapi hari ini saya mau ngomong begini sama saudara, gak peduli apapun itu yang sudah Anda alami di rumah saudara, pengalaman Anda dengan Bapa jasmani saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan saudara dengan satu figur yang luar biasa, Allah Bapa yang hatinya sangat mengasihi saudara. Amin. Mungkin bisa beda sekali dengan pengalaman saudara sama Bapak jasmani saudara. Sebagian dari kita oleh anugerah juga tentunya ya, kita punya Papa yang baik dan biasanya itu lebih gampang untuk kita itu punya gambaran, oh Allah Bapa surgawi itu kayak gini. Karena di rumah kita ngalami kasih Bapak dalam hidup kita. Karena itu kita lebih mudah dalam pertumbuhan rohani kita. Kita lebih mudah ketika kita berdoa, kita kayak relate sama Allah Bapa seperti kayak Bapak dunia kita. Karena pengalaman kita sendiri punya Bapak yang baik, figur yang hangat, yang mengasihi dan seterusnya. Tapi gak semua orang punya privilege kayak gitu. Nah itu sebabnya yang terbaik belajar tentang Allah Bapa dari Alkitab terlebih dahulu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditulis di situ karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang hati Allah, signature nomor satunya, dia adalah Bapa yang mengasihi. Oke, dia bukan Bapak yang benci saudara, nggak peduli, nggak care sama saudara. Cuma isinya cari-cari kesalahan, pulang mabuk, marah-marah. No. Dia Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Sampai kasihnya ditulis karena begitu besar. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan adalah tentang belajar hati Bapak yang mengasihi anaknya. Itu kasih yang kayak gimana sih? Supaya kita tuh benar kenal Bapa surgawi yang kita sembah. Dan mulai hari ini ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan menyembah Allah Bapa, kita itu enggak kayak menyembah satu pribadi yang asing, yang kita kayak enggak kenal atau punya gambaran yang salah. Tapi kita itu mengalami kehangatan kasih-Nya yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Apakah Anda siap untuk belajar tentang hati Bapa, kasih Bapa ini? Nah, seperti apa itu gambaran hati Bapa yang selalu mengasihi? Saya mulai ya. Yang pertama, kasih Bapa itu kasih yang kekal. Artinya sampai kapanpun dia tetap akan mengasihi saudara. Sampai selamanya, sampai putih rambutmu, dia tetap sayang saudara. Dan bagaimanapun kondisimu, sikonmu, keadaanmu, kasih-Nya permanen. Kasih-Nya tidak berubah, dia tetap mengasihi kita. Dia tidak hanya mengasihi saudara ketika Anda di puncak kondisi, dia tidak hanya mengasihi ketika Anda hanya baik saja, tapi dalam keadaan paling rendah saudara, dalam keadaan paling tidak baik saudara, dia tetap Allah Bapa. Kasih-Nya kekal, kasih-Nya selamanya. Di dalam Alkitab ada kisah-kisah yang saya bisa bagikan sama saudara dan kita bisa pelajari. Yang menggambarkan antara kasih Bapa dengan anaknya. Yang mungkin secara manusia kalau kita menilai kayaknya kasih-Nya kebangetan. Kasih-Nya melampaui batas, kayaknya nggak usah sampai kayak gitulah ya. Orang secara umum mungkin akan berpikir gitu. Tetapi seorang bapa tetap akan mengasihi anaknya. Salah satu contohnya adalah Daud. Daud itu sangat sayang sama anaknya, namanya Absalom. Familiarkah saudara sama Absalom? Buat kita mungkin lebih familiar sama Salomo. Anak Daud yang meneruskan tahtanya, jadi raja, menggantikan dia. Tapi sebenarnya saudara sadar, anak kesayangan Daud, anak emasnya, itu Absalom. Dia begitu mengasihi Absalom. Dia begitu sayang sama Absalom. Sampai-sampai Absalom ini sudah melakukan kesalahan yang fatal, keterlaluan, kebangetan, tetapi Daud tetap mengasihi dia. Ya, saudara ingat nggak apa yang terjadi skandal di dalam keluarganya Daud? Waktu itu antar anak-anaknya Daud terjadi skandal dan aib yang luar biasa. Ya, Amnon itu saudaranya Absalom dari istri yang lain ya tentunya. Itu memperkosa adiknya Absalom, Tamar namanya. Tapi Daud diam saja. Absalom nggak terima. Bapak kok kayak gitu? Bapak ini nggak adil. Harusnya salah ya dihukum dong. Kok didiemin saja? Numpuk itu di hati. Nggak terima dia. Marah dia, meledak akhirnya. Dibunuhlah Amnon itu. Absalom lari. Kadang-kadang dalam hidup kita juga gitu. Masalah terjadi dalam keluarga, urusan ini, urusan itu terjadi, kena di hati, tapi nggak diberesin. Terus numpuk. Tambah lama, tambah nyesek di hati. Sampai nggak tersisa lagi ruang yang kita nggak bisa handle lagi. Sampai di satu titik nggak kuat, meledak itu.
Akhirnya prahara keluarga terjadi. Tadinya bisa dikonten nih, cuma keluarga aja yang tahu. Sekarang sudah semua orang tahu. Dan itu jadi satu skandal yang memalukan sekali di dalam keluarganya Daud. Akhirnya Absalom melarikan diri. Setelah sekian lama, akhirnya boleh balik lagi. Tapi Daud gitu. Daud itu memang satu sisi dia pribadi yang sangat suka dekat sama Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Daud juga punya kekurangan dan kelemahan. Ya, dalam menghandle keluarganya, masalah yang terjadi, belum tentu sikapnya Daud, keputusan langkah-langkahnya itu bijaksana. Jadi Absalom boleh pulang, tapi nggak boleh ketemu sama dia, sudah disuruh di sana. Gitu, ya. Jadi ini hal-hal yang ya mungkin Daud punya pertimbangan-pertimbangan antar keluarga yang lain, nanti anak yang lain, dan ini dan itu. Tapi itu membuat Absalom lebih marah lagi, lebih jengkel lagi. Sampai akhirnya walaupun dia anak disayang, tapi dia benci sama bapaknya. Dia benci sama Daud. Terus dia merancangkan satu persekongkolan untuk memberontak melawan Daud. Dia ini orang yang very gifted. Orang yang punya karisma luar biasa, penampilannya, ngomongnya. Dia pinter ngambil hati. Dan karena itu pejabat-pejabat mulai memihak Absalom. Karena itu tentara-tentara mulai memihak ke Absalom. Bahkan rakyat pun hatinya bisa dimenangkan oleh Absalom. Dan di timing yang tepat, Absalom melancarkan pemberontakannya untuk take over kerajaan itu. Untuk mengambil alih istananya Daud. Daud nggak ready, Daud terpaksa harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi pada hari itu Absalom memberontak, dia kudeta bapaknya sendiri, dia ambil alih istana itu. Coba Anda renungkan skenario ini. Kalau hal seperti itu terjadi di zaman sekarang, kira-kira saudara akan sebut anak yang kudeta bapaknya sendiri itu sebagai anak apa? Banyak orang ngomong ini durhaka ini anak durhaka. Pernah nggak saudara baca di berita ada anak yang sudah dikasih semua warisan sama bapaknya dan kemudian harusnya dia merawat bapaknya sampai masa tuanya, tapi kemudian dia menelantarkan bapaknya. Akhirnya bapaknya hidupnya susah sekali, hidupnya sangat berat sekali, dibiarkan begitu saja dan orang ngomong ini anak durhaka. Ya, pernah nggak saudara dengar berita-berita tentang bapak dan anak tuntut-tuntutan di pengadilan. Terus kemudian anaknya take over perusahaannya bapaknya. Anaknya mengambil alih paksa harta kekayaan keluarganya. Dan seterusnya dengan cara-cara dan intrik yang tidak benar. Seperti yang dilakukan oleh Absalom. Orang umum akan ngomong anak durhaka. Walaupun dari sisinya Absalom atau dari sisinya anak yang melakukan itu kita kan ngomong, tapi bapakku itu keterlaluan. Karena semua orang punya sisi kebenaran masing-masing saudaraku ya. Jadi dari satu sisi bapaknya punya pemikiran yang beda, bisa jadi anaknya juga punya pemikiran yang lain. Bapakku ini gak peduli sama aku. Dan juga ada lagi anak yang punya sense of entitlement, ngerasa berhak. Yang namanya orang tua ya kewajibannya melihara anak. Yang namanya orang tua ya sudah selayaknya gitu, harusnya ngasih buat anak. Kadang-kadang banyak hal dan banyak faktor dan banyak alasan terjadi di dalam keluarga. Intinya di keluarga Daud terjadi seperti itu sampai Daud harus melarikan diri. Dan Absalom ambil alih paksa istana itu. Tidak terelakkan peperangan terjadi. Dan sampai di satu titik akan tempur besar. Tapi sebelum bertempur Anda harus ngerti gini. Daud ngasih pesan sama orang-orangnya. Daud ngomong begini, kita harus menang dalam peperangan ini. Tapi jangan kau sakiti, jangan kau bunuh, sayangkan nyawa anakku. Jangan engkau lukai dia. Coba renungkan itu. Gak semua bapak kayak gitu loh saudaraku. Tapi Daud ngomong kayak gitu sama orang-orangnya. Artinya gini, walaupun dia sudah ngerasa ini anakku durhaka banget. Tapi gak bisa tidak, hati Daud tetap sayang, mengasihi,
Anaknya, Absalom. Singkat cerita peperangan terjadi, tapi kita semua tahu dalam peperangan kayak gitu, very messy ya. Banyak hal bisa terjadi yang di luar perhitungan. Dan ternyata benar. Walaupun sudah dikasih pesan untuk tidak dilukai Absalom, tapi terjadi. Absalom yang kena sendiri, mati dia. Nah, mari saya ajak saudara untuk membaca reaksinya Daud ketika dengar Absalom, anak durhaka ini mati. Daud sebagai bapak, responnya gimana? Nanti dari situ kita akan ngerti isi hatinya Daud sebagai bapak. Kita baca 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Maka terkejutlah raja. Daud terkejut. Dan dengan sedih. Dengan apa saudaraku? Sedih loh. Kadang coba saudara pikir ya, kalau orang yang jahatin saudara, celaka, coba kira-kira harusnya reaksinya gimana? Banyak orang dari kita berpikir, nah ini kena hukuman Tuhan ini. Benar apa tidak? Tapi Daud enggak gitu. Dengan sedih. Berarti kasihnya Daud tulus. Kasihnya Bapak ini tulus. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Coba saudara renungkan ini. Ini kepedihan hati seorang papa yang kehilangan anaknya. Gak peduli anak itu anak durhaka, sudah keterlaluan dan kebangetan. Tapi tetap Daud sebagai seorang bapak tetap sayang sama anaknya. Itu yang saya sebut dengan kasih kebangetan. Walaupun anaknya sudah kebangetan, tapi tetap sayang. Kenapa saya ngomong kebangetan? Alkitab mencatat, panglimanya Daud, namanya siapa? Yoab. Ngelihat Daud kayak gitu, marah dia. Protes, ngomong gini sama Daud. Kamu meratapi Absalom yang sudah ngerampas istana, sudah ngelakuin semua kedurhakaan itu. Terus gimana dengan prajurit-prajurit, tentara-tentara yang mempertaruhkan nyawanya buat kamu? Perang buat kamu. Mereka ngerasanya gimana? Ngelihat kamu meratapi Absalom. Jadi buat Yoab, kasihnya Daud sebagai bapak kepada anaknya kebangetan. Benar apa tidak? Mungkin buat orang lain yang melihat sudah sampai kayak gitu pun juga akan komentarnya sama. Apalagi Absalom ini juga sempat memperkosa istrinya Daud. Benar enggak? Ini ngeri saudaraku. Jadi sebenarnya Absalom ini sudah sampai di point of no return. Ada kesalahan itu masih dalam batas toleransi ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan tertentu di luar batas toleransi. Dan itu yang orang ngomong kebangetan ini. Kebangetan ini. Tapi ternyata Daud tetap mengasihi Absalom. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Seperti itu juga. Bahkan saya ngomong gini, lebih dari itu. Allah Bapa mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kebangetan. Mungkin dosa kita sudah kebangetan. Mungkin kesalahan kita sudah kebangetan. Mungkin pelanggaran kita yang kita lakukan itu sudah boleh dikatakan sudah point of no return. Sudah gak bisa lagi diampuni. Mungkin standar kita sendiri ngomong sama Tuhan, orang kayak aku apakah masih diterima? Mungkin ada di antara saudara kalau datang beribadah sama Tuhan, rasanya di hati ini kayak, apa Tuhan mau nerima ibadah saya? Orang kayak saya memuji, menyembah Tuhan, apalagi kalau melayani Tuhan, apakah pelayanan saya ini masih dianggap dan diterima atau dianggap kejijikan oleh Tuhan? Ya, dan suara-suara kayak gitu, intimidasi-intimidasi seperti itu terus terngiang-ngiang di dalam benak saudara. Suara yang selalu berkata, ngapain kamu beribadah, ngapain kamu berdoa, kamu enggak layak, kamu enggak baik.
Kamu percuma ngelakuin semuanya itu. Kamu dosanya sudah terlalu banyak. Kamu sudah kebangetan sekali sama Tuhan. Kapan kamu mau benar-benar bertobat? Kamu sudah berjanji mau bertobat, tapi ngelakuin dosa lagi, lebih parah lagi. Hari ini satu kebenaran yang saya mau sampaikan sama saudara. Mungkin standar Bapak jasmani Anda sudah nggak diterima lagi. Tapi buat Bapak surgawi, dia kasihnya kekal. Sekali dia mengasihi kita selamanya, dia mengasihi kita, nggak peduli keadaan kita, nggak peduli kesalahan kita, dan dosa-dosa kita sekebangetan apapun, Allah Bapa tetap sayang sama saudara. Karena itu buka hati dan biarlah kasih Bapa itu mengalir masuk dalam hidup saudara. Alami secara pribadi pengampunannya, alami secara pribadi penerimaannya, alami secara pribadi pengertiannya, kesabarannya, alami secara pribadi kasih Bapa itu di dalam hidup saudara. Mari kita baca perkataan dari Tuhan. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Seolah-olah ini kayak Bapak ngomong sama dirinya sendiri, kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Karena ada paradoks di dalam hatinya, ada kayak yang bertentangan dalam hatinya. Kadang kalau orang benar-benar mengasihi itu saudaraku ya, banyak hal bisa bertentangan dalam diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Anda lihat itu. Sebab setiap kali aku menghardik. Ngomongannya menghardik, tindakannya menghardik. Tapi mari kita lihat paradoksnya. Setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin buat anak itu yang dihardik sama bapaknya, yang dia rasain cuma marahnya bapaknya. Yang dia dengar cuma hardikannya bapaknya. Tapi sudah harus tahu, kalau Anda sedang diproses sama Tuhan, sedang kena marah, kena hardikan, bahkan kena hajaran Tuhan. Anda tuh cuma baru dengar omongannya dan ngerasain didikan, hardikannya Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, di sisi yang lain, dalam dirinya Tuhan. Mungkin gak ditunjukkan, tapi di dalam dirinya. Tidak bisa tidak, aku tetap sayang sama dia. Aku selalu teringat sama dia. Hatiku terharu kepadanya. Itulah kasih Bapa, itulah kasih yang sejati. Mau seperti apapun dia, tetap dia mengasihi kita. Kadang-kadang saudaraku ya, di dalam keluarga itu kalau kita ngerasain hajaran, hardikan, kadang-kadang kita berpikirnya ngerasa nggak enaknya hanya dari tindakan dan perkataannya. Tapi sebenarnya lebih dari sekedar tindakan, mulai hari ini belajarlah untuk melihat isi hati di baliknya. Lebih dari omongan jengkel, marahnya dia. Coba rasakan. Kasih Bapa itu seperti apa. Dan tidak diragukan lagi, Bapak surgawi tetap mengasihi kita. Mungkin kesalahan kita harus diluruskan. Mungkin kekonyolan kita harus dimarahin, ditegur, didisiplin. Tapi hatinya tetap sayang sama kita. Tidak dapat tidak dia mengasihi kita. Makanya ia adalah Allah yang setia dan adil. Kita sudah salah pun, kebangetan pun, kita mau kalau kamu datang, ia akan mengampuni dosa-dosamu. Sama seperti yang dialami oleh anak bungsu. Anda masih ingat kisah anak bungsu yang terhilang? Kalau kita ngomong, ini anak nih kebangetan banget nih. Belum waktunya, sudah paksa-paksa minta warisan dari bapaknya. Nyumpain bapaknya mati cepat. Dia merasa berhak atas warisan. Dia bukan
apa itu namanya dalam posisi yang menghargai orang tuanya kapan mau ngasih sama dia dan lain sebagainya. Tapi pokok ini punyaku. Bapaknya sebenarnya kepingin untuk memenangkan hatinya. Bapaknya kasih itu. Saudara harus ngerti loh, tidak semua yang dilakukan oleh bapak yang baik, bapaknya tuh sebenarnya kepingin melakukan itu. Tapi seringkali yang tidak dia mau lakukan, karena dia mengasihi anaknya, dia tetap lakukan itu untuk memenangkan hati anaknya. Oke, bapaknya tahu nih, seharusnya enggak, tapi daripada kehilangan anaknya dia boleh dikatakan bertaruh di situ, dia serahkan itu. Dia punya harapan supaya anaknya, hatinya bisa dimenangkan. Tapi ternyata anak bungsu ini nggak bisa ngerti. Dia lebih pilih sama teman-temannya. Party sama teman-temannya. Buat gila sama teman-temannya. Dia pilih ninggalin keluarga, pergi ke tempat yang jauh, hidup foya-foya, hidup freedom, bebas semaunya dia sendiri, gak diatur, gak dikekang sama orang tua sendiri. Hidup sama teman-temannya, dia pikir teman-temannya lebih keren, teman-temannya lebih menyenangkan, lebih asik. Bapak ini kuno, ketinggalan zaman. Dia gak sadar, teman-temannya hanya mau sama dia selama dia kaya. Selama dia, selama dia di atas. Saat dia sudah enggak ada apa-apa, kehilangan segalanya. Cuma satu yang mau terima keadaannya, yaitu bapaknya yang dia anggap kuno. Bapaknya yang dia anggap enggak ada artinya apa-apa itu. Yang dia tinggalkan itu. Tapi ternyata bapaknya itu yang mengasihi dia tanpa syarat. Kadang-kadang kalau kita belum kenal kasih Bapa, kita lebih memilih dunia daripada Tuhan. Kita lebih memilih party dalam dosa, pesta dalam kenikmatan sesaat daripada mendekat sama Bapa. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau ada satu pribadi, satu-satunya yang mengasihi kita tanpa syarat, yang mau menerima keadaan saudara saat Anda enggak punya apapun, di titik terendah dan Anda nothing, Anda nobody, cuma satu pribadi, Allah Bapa. Kasihnya kekal, kasihnya tanpa syarat, kasihnya selamanya. Singkat cerita saudaraku, anak ini sudah buat gila dan lain sebagainya. Tapi kemudian sesuatu terjadi, akhirnya dia jatuh bangkrut. He lost it all. Semuanya habis. Dan semuanya sekarang gelap dalam hidupnya. Teman-temannya sudah meninggalkan dia semua. Gak ada yang mau tolong, gak ada yang mau bantu. Dulu saat dia glamor, semua orang yang butuh datang sama dia bantu. Sekarang semua yang dia bantu gak ada yang ingat. Gak ada yang peduli. Saudara pikir kalau saudara nolong orang, nanti pasti dia nolong saudara. Nanti Anda akan kecewa kalau mikirnya kayak gitu. Oke, jasa saudara diingatnya waktu pas indah, waktu pas nerima. Setelah nerima lupa dia pasti. Kebanyakan orang ya, banyak orang seperti itu. Ya dan anak ini, saudaraku anak bungsu ini dalam keadaan yang seperti itu dia jatuh miskin dan dia kerjanya sangat rendah sekali sampai mau makan ampas babi saja dimarahin, nggak boleh. Baru di momen itu dia teringat sama bapaknya. Baru di momen itu dia teringat sama rumahnya. Baru di momen itu dia ngomong begini, di rumah bapakku ada banyak makanan. Di sini aku mati kelaparan. Kadang-kadang butuh kita di titik tertentu baru bisa menyadari apa yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup kita. Apa yang dulunya dia sudah kayak nganggep ini jijik, dia cepat pengen pergi, dia mau ninggalin. Sekarang kondisi sudah berubah. Dia sadar itu yang paling berarti dalam hidupnya. Kadang-kadang sebagian dari kita tanpa sadar buat salah dan nganggap keluarga kita, nganggap rumah kita, nganggap apa yang kita punya kayak nothing. Kita ngejar sesuatu yang lain dan nganggap yang ada ini berkat Tuhan, anugerah Tuhan ini kayak nothing.
Keselamatan yang Tuhan kasih, anugerah keselamatan kan nothing. Pelayanan yang Tuhan percayakan kayak nothing. Kesehatan yang Tuhan berikan kayak gak berharga. Kayak itu gak dihitung sama sekali. Dan kita protes, kok Tuhan gini, kok Tuhan gitu. Sampai di titik tertentu yang lain dalam hidup kita. Kita sadar ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Rumah yang begitu dia pengen cepet-cepet pergi. Sekarang anak bungsu ini kepengen balik ke situ. Makanan yang selalu tersedia melimpah yang tadinya tidak dia hargai. Sekarang dia sadar itu sangat bernilai dalam hidupnya. Kadang-kadang kita kalau nggak kehilangan sesuatu dulu saudaraku ya, kita belum bisa menghargai apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Akhirnya anak bungsu ini singkat cerita ambil keputusan akan balik sama bapak. Dan dia mulai balik. Sekarang saya ajak saudara berpikir sebentar. Waktu dia balik, saya tuh percaya gini, apa yang dia lakukan di tempat lain, bapaknya terus-menerus dapat berita, anaknya ngelakuin ini, anaknya itu, tapi bapaknya diam aja. Kadang-kadang walaupun sayang, bapak itu tahu kapan waktunya ngomong dan kapan waktunya diam. Tidak selalu kita harus ngomong ketika belum waktunya. Oke. Ketika anak itu balik, menurut saudara, kalau saya percaya bukan cuma bapaknya, tapi tetangga-tetangganya juga tahu nih anak gila ini. Ngapain aja. Berita-beritanya pastinya itu broadcast message-nya sudah terus-menerus itu saudara. Ya. Menurut saudara, kira-kira komen-komen tetangganya apa? Anak gila tuh, sekarang mau balik dia. Sudah miskin mau balik dia. Itu kan omongan mulut orang kan bisa bawel banget saudaraku ya. Biar rasain tuh. Biar rasain. Kira-kira menurut orang lain lebih baik anak ini diterima apa diusir aja? Kalau buat orang lain lebih baik diusir aja. Gak usah buat orang lain. Buat anak sulung, kan ada anak sulung juga. Menurut anak sulung, anak bungsu ini sebaiknya diterima apa tidak? Tidak. Kasih bapak sama kasih saudara itu beda loh saudaraku. Kasih orang tua sama kasih antar saudara itu beda loh. Tapi lihat, bapak ini, walaupun anak sulungnya mikir gitu, walaupun tetangga-tetangganya, teman-temannya semuanya mikir gitu. Tapi Alkitab mencatat, waktu dari jauh dia ngelihat anaknya balik, langsung dia berdiri. Dia berlari kencang. Dia dapatkan anaknya itu, dia peluk, dia cium, dan dia berkata, anakku yang hilang sekarang sudah kembali. Anakku yang mati sekarang hidup kembali. Dia suruh pegawai-pegawainya bawakan cincin yang baru, jubah yang baru, kasut yang baru. Semua yang baru anak itu dipulihkan. Itu yang saya ngomong, kasih kebangatan. Buat orang lain kebangatan. Tapi bapaknya nggak peduli pendapat anak sulung, nggak peduli pendapat tetangganya, dia tetap sayang sama anak bungsu itu. Saya mau ngomong sama saudara, buat orang lain mungkin Anda sudah sampah, buat keluargamu engkau sudah nggak ada artinya apa-apa, buat teman-teman saudara Anda sudah nobody, nothing. Tapi dengarkan baik-baik, buat Allah Bapa engkau tetap anaknya dan engkau berharga di matanya, engkau berarti di hatinya. Dia tetap sayang, dia tetap mengasihi saudara. Kalau engkau tulus datang sama Bapa minta ampun, dia pasti ampuni dosa-dosa saudara. Dia pasti akan pulihkan saudara. Dia pasti akan anugerahkan kembali di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kasih Bapa, kasih yang kebangatan, kasih yang kekal. Yang kedua, kasih Bapa, Bapa surgawi itu enggak kelihatan, namun selalu peduli. Matius 6 ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat
tersembunyi. Menurut saudara kenapa Alkitab mencatat Bapa di tempat tersembunyi? Karena kita nggak bisa lihat. Allah adalah roh. Mata jasmani kita nggak bisa ngelihat roh. Makanya ditulis tempat yang tersembunyi. Yang kita nggak bisa lihat. Tapi dengarkan baik-baik paradoksnya. Maka Bapakmu yang kamu nggak bisa lihat. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ternyata kita nggak bisa melihat Bapak, bukan berarti Bapak nggak bisa melihat kita. Walaupun kita nggak bisa melihat Bapak, ternyata di tempat tersembunyi itu dia selalu memperhatikan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Karena dia peduli sama kita. Dia peduli loh sama saudara. Ketika saudara beribadah seperti ini, Bapak lihat loh. Ibadah saudara ini enggak sia-sia. Bapak sedang catat itu dan ditulis. Bapakmu yang tersembunyi, yang melihat apa yang kau lakukan, akan membalas apa yang kau lakukan itu. Ibadah saudara dicatat dan akan ada pahala yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ketika saudara punya keluarga, punya teman yang membutuhkan. Dan engkau mau dipakai jadi alat Bapa. Jadi saluran berkat untuk menolong. Memberikan pengharapan sama orang itu. Mungkin Anda enggak cerita sama siapa-siapa, enggak ada yang tahu, enggak ada yang muji saudara. Tapi kalau enggak ada yang tahu, enggak ada yang muji, bukan berarti itu kosong. Bukan berarti itu sia-sia. Bapakmu yang tersembunyi melihat apa yang engkau lakukan, dia akan membalasnya kepadamu. Saat saudara membawa persembahan persepuluhan. Saat saudara mau dipakai Tuhan mengampuni orang yang bersalah sama saudara. Saat saudara mau pakai tenaga, waktu saudara untuk melayani Tuhan. Mungkin buat orang lain biasa aja. Tapi Bapakmu yang tersembunyi melihat apa yang kau lakukan akan membalas semua perbuatanmu. Kenapa? Karena dia Bapak yang peduli sama kita. Suatu kali saya pernah membaca satu tradisi suku Indian Cherokee. Mereka punya tradisi kalau anak sampai usia tertentu itu harus diuji dan diresmikan. Dia lulus, dinyatakan ini anak yang sudah dewasa. Anak laki-laki. Caranya gimana? Bapak itu akan menutup mata anaknya. Dan di malam itu dia bawa ke hutan. Ditinggal seorang diri di situ. Dalam kegelapan hutan. Sampai besoknya uji nyali. Baru boleh dibuka tutupan mata itu. Oke. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi anak itu. Ditaruh sendirian di hutan. Kira-kira di dalam kegelapan dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kira-kira kedengaran suaranya apa? Mungkin nolongan serigala. Mungkin gerakan-gerakan binatang-binatang buas yang lain yang karena nggak bisa ngelihat, semuanya kayak horor. Segala sesuatu bisa begitu mengintimidasi. Dan itu bisa menakutkan. Kalau anak itu belum dewasa, dia bukan anak pemberani. Dia bisa terkencing-kencing dan kemudian dia bisa buka penutup matanya. Dan dia bisa melarikan diri dari situ. Tapi itu uji nyalinya di situ. Hanya anak yang berhasil sampai pagi baru dibuka penutup matanya. Dia yang dinyatakan, ini anak laki-laki sejati, ini pemberani, ini anak yang sudah dewasa. Ternyata saudaraku waktu dia buka di pagi hari, dia kaget, dia pikir sendirian karena bapaknya pergi. Ternyata bapaknya pergi itu cuma pura-pura pergi, sembunyi di dekat situ. Dan matanya selalu mengawasi, memastikan kalau sampai ada serigala, kalau sampai ada binatang buas, kalau sampai ada bahaya, bapaknya tidak akan tinggal diam. Bapaknya pasti akan turut campur, bapaknya pasti akan membela, pasti akan menyelamatkan anaknya.
Kadang-kadang dalam momen kita ini ada momen Bapak sengaja nutup mata kita kayak nggak ngelihat apa-apa. Apakah ada di antara saudara yang saat ini kayak ada dalam situasi yang kau nggak bisa ngelihat titik terang dari keadaan saudara saat ini? Kayak nggak bisa ngelihat masa depan sama sekali. Semuanya gelap. Pekerjaan gelap, karir gelap, keluarga gelap. Seolah-olah semuanya kayak dalam hidup kita ini jelek semuanya, gelap semuanya, negatif semuanya, nggak enak semuanya. Dan dengan situasi yang kayak gitu, banyak hal jadi begitu membuat kita ketakutan dan khawatir seperti anak itu. Sadari saudaraku, saat engkau berpikir engkau sendiri, sesungguhnya engkau tidak pernah sendiri. Walaupun engkau tidak bisa melihat Bapa yang tersembunyi itu, tapi saya yakinkan saudara matanya tertuju kepada saudara. Dia terus mengawasi saudara. Dia memperhatikan keadaan saudara. Dan dia akan turut campur. Dia akan menjaga dan dia akan menyelamatkan saudara. Memang harus diizinkan mengalami uji nyali. Ujian iman. Tapi di mana kisah dalam Alkitab pahlawan iman yang tidak melalui ujian iman? Semua, entah itu Abraham, entah itu Daud, entah itu Yusuf, siapapun selalu ngalamin ujian iman. Doa saya di dalam kegelapanmu, hatimu tidak penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Doa saya dalam keadaan yang paling kelam dalam hidup saudara, mata hatimu, imanmu tetap percaya Allahku tidak meninggalkan aku. Aku punya Bapa yang peduli kepada aku. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi. Walaupun aku tidak melihat tangannya secara langsung. Tetapi aku percaya Tuhan tidak tinggal diam. God is in control. Dan dia akan turut campur di dalam kehidupanku. Itu Allah yang saudara sembah. Itu kasihnya. Dia peduli sama saudara. Karena itu jangan takut, buang ketakutan itu. Buang kekhawatiran itu. Anda nggak pernah benar-benar sendiri. Rasanya sendiri, tapi Bapak di tempat tersembunyi memperhatikan saudara. Karena itu have faith in Him. Berimanlah di dalam Bapa yang baik itu. Yang terakhir, yang ketiga. Bapak seperti induk Raja Wali yang menggoyang, bangkitkan isi sarangnya. Mari kita baca Ulangan 32 dimulai dari ayat 6b. Bukankah Ia Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Anda percaya Allah menciptakan saudara dan Dia mau jadi Bapak saudara? Coba kita baca sekarang ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Siapa di sini yang ngerasa hidupnya kayak padang gurun, kering semua, tandus semua. Kondisi yang serba kering dan tandus gini, mau ngusahain apa? Gak ada seger-segernya sama sekali. Ditanemin apapun, percuma, sia-sia. Mungkin itu musim hidupmu hari ini. Seolah-olah gak peduli usaha saudara, perjuangan saudara. Rasanya gak ada hasilnya sama sekali. Sia-sia. Di padang gurun, ketandusan. Dan begitu menakutkan. Auman padang belantara. Ada banyak hal yang membawa kekhawatiran dalam hati saudara. Ada yang dalam kondisi seperti itu. Sadari satu hal, kalimat berikut ini. Seperti apa Allah mengasihi saudara. Dikelilinginya dia. Dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Oh, Anda tidak tinggalkan. Tuhan mengelilingi saudara. Anda tidak dibiarkan, Dia jaga sepenuhnya.
Dan kalau Tuhan yang jaga, aman saudaraku, aman. Bahkan dia jadikan engkau biji matanya. Berharga buat Tuhan. Oke? Jadi lihat keadaan saudara dengan perspektif yang berbeda mulai sekarang. Nah sekarang kita baca ayat yang ke-11. Lihat nih, kadang-kadang Bapak yang kita kenal kadang-kadang akan mengagetkan kita juga. Caranya bertindak, caranya berurusan dengan anak-anaknya, mungkin saudara nggak ready untuk itu. Tapi mari kita lihat, ditulis begini. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tahu nggak saudara maksudnya apa? Jadi yang namanya induk Raja Wali kalau mau bertelur, mau punya anak. Dia itu akan ke tempat yang tinggi. Terus buat sarang di situ. Dia kumpulkan ranting-ranting. Terus mulai dia rakit itu. Sehingga jadi tempat yang aman. Tempat yang kuat buat anak-anaknya. Dia kumpulkan bulu-bulu juga, material-material yang akan empuk, dia tambahkan di situ supaya nggak tajam buat anak-anaknya, nggak terluka anak-anaknya, tapi ngerasa empuk di situ, ngerasa hangat di situ. Seperti tadi tulis, dikelilingi, diawasi, dijagai, dipastikan semuanya. Saat mereka masih kecil, mereka tiap hari bangun aja, gak usah ngapa-ngapain. Induk Raja Wali yang pastikan anaknya kenyang. Dia pastiin semuanya. Karena itu di dalam keamanan, di dalam kenyamanan yang seperti itu, anak-anak Raja Wali ini bertumbuh. Sampai di usia tertentu. Ternyata di usia tertentu, insting induk Raja Wali, dia akan datang dan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sehingga bulu-bulu dan material yang hangat, yang lembut itu mulai berterbangan, mulai keluar. Mulai ini sarangnya jadi gak nyaman lagi, gak empuk lagi, gak hangat lagi. Dia mulai goyang bangkitkan sarangnya itu sehingga ranting-rantingnya pun juga akan mulai kesana dan kemari, mulai rusak. Untuk apa? Memaksa anak-anaknya keluar dari sarang itu. Saya coba ajak saudara berpikir ya, kalau saudara yang jadi anak Raja Wali, selama ini taunya caranya papanya memperlakukan dia adalah menjaga, mengawasi, melindungi, memastikan. Sekarang tiba-tiba berubah, menggoyang, bangkitkan, ngacoin semuanya. Anak-anak Raja Wali itu belum pernah kemana-mana, dunianya ya sarang itu, ya itu aja yang dia tahu. Belum pernah kemana, sekarang mau dikacoin. Kira-kira apa yang di benak anak-anak itu? Kok tega banget bapakku sekarang kok berubah, nggak seperti yang dulu. Berapa banyak orang Kristen juga mikir gitu. Sampai di tahap tertentu. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sarangmu sedang digoyang bangkitkan sama Tuhan. Anda sedang diproses sama Tuhan. Tapi kita belum bisa paham isi hatinya Tuhan. Maksud Tuhan melakukan semuanya itu. Kita pikir kok kenyamanan kita diusir. Kita pikir kok sarang kita dirusak. Kita pikir kok keadaan kita dikacau balokkan. Dunia kita dijungkir balikkan. Dan kita protes, kita nggak ngerti. Kita marah, kita kecewa mungkin sama Tuhan. Induk Raja Wali yang sama, yang mengayomi anaknya. Sekarang menggoyang bangkitkan. Ternyata karena dia punya maksud. Ternyata dia memang paksa anak-anaknya harus keluar dari sarang itu. Supaya belajar terbang. Karena tanpa dipaksa, anaknya terlalu nyaman ada di situ. Dan potensi yang luar biasa yang ada dalam hidupnya gak pernah akan bisa muncul kalau gak dipaksa. Kadang-kadang kita sendiri gak kenal potensi sehebat apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kecuali kita dipaksa sama Tuhan.
Kecuali kita ada dalam kondisi yang begitu susah, kondisi yang begitu berat. Di situ kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Di situ kita mulai belajar mengepakkan sayap doa kita, sayap iman kita, sayap perjuangan kita. Di situ kita mulai mengasah skill kita, kepandaian kita, kemampuan kita. Berusaha sebisa mungkin. Seperti anak Raja Wali, berusaha sedemikian mungkin untuk mulai mengepakkan sayapnya. Ada yang mungkin langsung jadi. Tapi ada yang belum tentu langsung jadi, sempat jatuh dulu. Tapi tadi induk Raja Wali mendukung anaknya di atas sayapnya. Membawa untuk terbang tinggi. Dengan maksud mengajari anaknya terbang tinggi. Kalau sarang saudara, kenyamananmu sedang digoyang bangkitkan. Duniamu sedang dikacaukan. Dengarkan baik-baik. Tuhan sedang mengajarkan kepada saudara untuk terbang tinggi. Tuhan sedang membawa saudara ke next level. Ke level berikutnya. Di dalam rencanamu dalam hidupnya. Tuhan mau membawa engkau mengalami kemuliaannya yang lebih besar. Nyata dalam hidupmu. Tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ajak saudara. Jangan protes. Jangan marah. Jangan sampai salah ngerti sama Tuhan. Ikuti proses itu. Karena engkau jatuh pun tak sampai tergeletak. Sayap Raja Wali, induk Raja Wali itu akan mendukung saudara. Dia akan angkat engkau kembali. Dia akan selamatkan hidup saudara. Maksudnya supaya kita bisa belajar terbang tinggi. Oh, tahun ini engkau akan terbang tinggi. Dalam pekerjaanmu engkau akan terbang tinggi. Dalam karirmu engkau akan terbang tinggi. Dalam pelayananmu engkau akan terbang tinggi. Dalam setiap aspek hidupmu engkau terbang tinggi. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Ayo bangkit berdiri bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan kau tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Allah selalu memperhatikan. Kau Allah Allah peduli. yang menggendong Dia mau menggendong. tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Mau mengangkatku Angkatku ke tempat yang tinggi. Mari angkat dua tangan saudara, katakan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Amin. dan ku tahu betapa Nikmati saudara, nikmati, alami kasihnya. Katakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Kasih itu sedang mengalir, tiada pernah kasih Bapa sedang mengalir. Cintamu Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus
sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya Allah jadi Bapakmu kalau engkau percaya kepada Yesus. Karena itu saya mau kasih kesempatan. Saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati. Undang dia masuk dalam hidupmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau juga akan diberikan hidup yang kekal. Jaminan keselamatan masuk surga. Kenapa? Karena surga hanya untuk tempat buat anak Bapa. Anak Allah Bapa. Kalau saudara mau itu, angkat dua tanganmu, ikuti doa ini. Katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapakku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, hari ini kita sudah belajar kasih Bapa. Kenapa enggak kita alami itu dalam hidup kita? Ayo buka hatimu, mendekat kepada Bapa. Jangan menjauh seperti anak bungsu itu. Dunia hanya nerima saudara kalau saudara lagi top. Kalau saudara punya ini, punya itu. Satu-satunya yang mengasihi Anda tanpa syarat hanya Bapa surgawi. Mari semuanya, saya ajak saudara datang di hadapan Tuhan. Angkat dua tangan saudara, senangkan hatinya. Katakan sama Bapa, ya Bapa, bawa aku mendekat kepadamu. Bawa aku mendekat kepadamu. Buka hati saudara. Dan biarlah kasih-Nya mengalir. Kasih yang tanpa syarat itu. Oh, rata pasya, rata kapasya. Mungkin engkau gak bisa menyadari. Mungkin yang kau lihat hanya kegelapan. Tapi sesungguhnya mata Tuhan memperhatikan, mengawasi engkau, menjagai, memelihara engkau, dikelilinginya, diawasinya, dijagainya engkau seperti biji matanya. Alami kasih-Nya. Mungkin keluargamu sendiri menolak engkau, teman-temanmu membuang engkau, bahkan engkau merasa tidak layak. Tapi dengarkan baik-baik, kasih-Nya, kasih yang kekal, kasih-Nya selamanya. Walaupun engkau kebangetan, tapi Bapa tetap mengasihi engkau. Dan seperti induk Raja Wali, dia sedang menggoyang bangkitkan isi sarang. Semata-mata mengajari untuk terbang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin, amin. Mari semuanya, yang terakhir kita lambai-lambaikan tangan kita, katakan, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu
kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Mau terbang tinggi bersama Tuhan, dibawa oleh Tuhan terbang tinggi. Ambil langkah iman mau maju ke next level. Naik level dalam hidup saudara. Kalau selama ini Anda dilayani, gimana kalau sekarang kepakkan sayapmu, Raja Wali-Raja-Walinya Tuhan, mulai belajar melayani. Kalau selama ini Anda mau hanya diberkati. Ini waktunya jadi berkat. Amin. Kalau selama ini Anda yang didoain. Kapan giliran kita mendoakan? Kalau selama ini kita dimuridkan, digembalakan, gimana kalau starting sekarang giliran Anda memuridkan dan menggembalakan? Karena kepada murid-muridnya yang dia sayangi, sama Petrus dia ngomong, Petrus engkau mengasihi aku? Ya Tuhan aku mengasihi engkau. Yesus ngomong gini, gembalakanlah domba-domba. Tadinya Petrus digembalain terus, sekarang Tuhan ngomong giliran kamu menggembalakan. Jadi saya mau ajak semua jemaat di tempat ini, ayo bangkit jadi berkat. Salah satu cara naik level terbang tinggi adalah jadi KKS. Jadi ketua kelompok sel. Karena kalau saudara jadi ketua kelompok sel, sekarang enggak cuma didoain, ada yang harus doain ini. Anda harus mimpin ini, Anda harus memuridkan, menggembalakan. Itu momen babak baru. Kita jadi raja walinya Tuhan yang dewasa rohani. Jadi buat Anda yang belum gabung kelompok sel, nanti waktu pulang di luar situ ada meja kesekretariatan, Anda boleh tanyakan informasi. Dan ayo komsel, ikut komsel. Anda yang sudah ikut komsel, saya dorong saudara, jangan jadi anggota kelompok sel seumur hidup dong. Waktunya jadi KKS, waktunya ganti, next level, terbang tinggi. Memang sarang kenyamanan. Kalau nggak mimpin ya kita nyaman, enak, didoain, diperhatiin, di ini. Tapi giliran kita dong jadi berkat. Oh saya percaya Raja Walinya Tuhan di tempat ini. Raja Wali dewasa, Raja Wali sejati, siap terbang tinggi. Angkat dua tangan saudara, aminkan berkat Tuhan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Diberkati pertumbuhan rohani dan pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin.